artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029, dan mereka pasti juga sudah berpikir bahwa Jokowi akan mencoba untuk memajukan Gibran lagi entah sebagai capres atau cawapres gitu kan. Kalau ada yang dukung partainya. Dan ini perlu juga ada cerita ya, Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran. Tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029 dong. Jadi ini Udah di-spill ini. Prabowo lagi bagi ini ya, apa namanya agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu Ya, begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pram, Wan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau lu kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Oh iya. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden ya, udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di-grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi susu. Meskipun terakhir gue cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali ya. Barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah, makanya gue omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat gak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan. Mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya, oke. Nah, memang banyak yang bilang ya ini sebenarnya kita udah full bucket, bahan wawancara keterangan segala macam itu udah lama banget ya yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja begitu. Ya gue inget dari Januari gue sudah minta kan. Coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran itu. Banyak banget, Pram. Kayak misalkan ini yang remeh ya. Pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya. Dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian di-tackle oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Oh, gitu. Menuju ke kantor Wapres tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Enggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya. Hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Fransiskus ke Vatikan. Ya, betul, itu karena memang Jokowi kan yang menerima Paus Fransiskus ketika dia masih menjabat sebagai presiden begitu ya. Makanya dikasih udah ini aja lah yang jalan gitu. Tapi kita melihat kan waktu itu Prabowo juga bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP ya. Dan di situ kemudian ada manuver-manuver baru dari Jokowi setelahnya. Artinya dia sendiri ada keresahan. Resah dan gelisah. Nggak diajak ya kan. Ibaratnya gue sama Husin pergi terus nggak ngajak loan gitu. Kami puas banget rasanya gitu. Gak apa-apa sih. Nah, bukan perihal Pak Jokowi ya, tapi perjanjiannya itu. Kalaulah putusan itu mengatakan itu tidak valid nanti proses mendapatkan ijazah, itu potensinya. Makanya ketika saya mengatakan G to B, government to business, ini kan berkaitan dengan perjanjian internasional. Itu maksud saya Pak Dokter. Oke, kalau masalah itu lihat klausul perjanjiannya bagaimana. Apakah kalau terjadi sengketa dibawa kemana Pak? So simple jawabannya. Di setiap perjanjian ada klausul yang menentukan domisili hukum mana yang mereka pakai
untuk menuntaskan perkara mereka. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau arbitrase dan sebagainya. Itu tergantung klausul yang tercatat di perjanjian mereka di agreementnya, Pak. Jadi kalau ke situ terlalu jauh saya kira. Itu jawaban saya. Saya bukan ahli kontrak ya, ahli bisnis law, tapi enggak. Tapi saya tahu sepanjang hal itu karena saya juga lawyer. Thank you, Bang. Lanjut yang lain. Ya, jadi terkait pertanyaan Pak MY, saya lihat nih Pak MY ya. Itu lagi-lagi seperti kata Pak M-nya ini ahli filsafat hukum ini, jadi terlalu filosofi kadang. Padahal aku juga pernah mengajar filsafat hukum, Pak Yamin. ya, jadi Pak Yamin ya. Jadi gini Pak Yamin. Ya, tadi sudah disampaikan host ya. Tinggal melihat apakah perjanjian government to business itu ada klausul apabila ada sengketa maka dibawa ke pengadilan arbitrase. Tinggal begitu. Kalau misalnya ada, ya bisa dibawa ke pengadilan arbitrase gitu. Tapi kan yang menjadi pertanyaan masyarakat mungkin, apakah perbuatan yang dilakukan misalnya orang yang diduga nanti ternyata tidak sah, apa yang bisa masyarakat Indonesia lakukan? Ya, masyarakat Indonesia bisa terkait kebijakan yang sudah dilakukan itu bisa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan. Ya, dibatalkan itu semua kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Ya, kalau ada potensi ternyata dari kebijakan itu membuat kerugian negara, maka dapat diproses oleh KPK atau Kejaksaan secara hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karena kebijakannya ternyata telah melanggar. Ya, yang pasti yang banyak kebijakan itu yang dilakukan adalah bagaimana kebijakan itu misalnya membuat masyarakat dirugikan. Ya, oleh karenanya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan seluruh kebijakan-kebijakan itu. Ya, tapi kalau terkait dengan luar negeri, apakah itu masuk ke pengadilan arbitrase, ya itu tinggal dilihat klausulnya. Kalau Bapak bilang tadi ke Mahkamah Internasional, mantan presiden dia tidak ada melakukan kejahatan yang mengakibatkan banyaknya jiwa yang melayang. Ya, itu yang dibawa ke Mahkamah Internasional apabila diduga melakukan genosida atau pembunuhan pada kelompok tertentu atau kepada etnis tertentu, itu bisa dibawa, Pak. Ya, kalau tidak ada melakukan itu tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Mungkin itu masukan sedikit. Saya mau tambahin. Terima kasih. Saya mau tambahin. Tahu, Pak. Berseliweran di media sosial, Joko Widodo mau diseret ke ICC dan ke ICJ. ICC itu International Criminal Court yang berdomisili di Den Haag. Saya sudah pernah ke sana studi banding. ICJ itu International Court of Justice, juga di sana ya. Aku bacanya kaget. Kapanlah orang ini belajar hukum kriminal internasional ya? Aku HAM internasional juga saya bidangi ya. Maaf aja. Aku sedih bacanya gitu loh, kok bodoh kali netizen kami ini ya. Di media sosial yang dibaca jutaan mata, orang lain di luar negeri yang mengerti bahasa Indonesia juga dibacanya itu presidennya mau diseret ke ICC dan ke ICJ. Pahami dulu ICC itu apa. Indonesia ini bukan penandatangan Statuta Roma. Ya, kita bukan anggota Statuta Roma yang bisa katakan pejabat negara ini yang melanggar HAM itu diseret ke Statuta Roma. Tak bisa, itu kelemahan, makanya banyak pelanggaran HAM. Saya sudah usulkan itu dulu, bentuk peradilan HAM di ASEAN minimal. Atau tanda tangani Statuta Roma biar pemerintah ini tidak sembarangan melanggar hak warganya. Ya, itu pun saya sudah tulis. Nah, kalau Mahkamah Internasional, emang sengketa apa dilakukan Jokowi dengan negara lain? Kok bisa diseret ke sana Jokowi? Bukan Pak Dokter. No. Kita straight to the point. Jangan lari kemana-mana. Ini terkait perjanjian. Aku makanya gue bilang dari awal aku mau nambah pengetahuan. Negara yang gini bang, saya Oke. tambah langsung. Kalau memang itu sengketa antar negara, ya
Katakan itu dulu ditandatangani Jokowi, itu kan bukan kriminal. Bukan Bang, bukan begitu Pak Dokter. Bukan. Makanya tadi aku Mahkamah bilang itu enggak. government to business. Kan perjanjian itu ada B to B. No, business to I don't business. even know if government to business or business to government. Aku tidak argumentasi itu. Mau government ke government, G to G, B to B atau G to B. Sebab begini Pak, mayoritas kontrak perjanjian internasional, sengketa arbitrase itu nggak pernah ada tertulis di Indonesia. Jarang. Boleh kita lihat seluruh perjanjian internasional. Jarang itu dibani. Minimal Singapura, minimal. Sepakat nggak kira-kira itu? Maksudku, makanya aku hindarkan potensinya. Ini hanya sifat imajiner gitu loh. Iya, masalahnya di mana? Makanya aku bilang, kan ada notoire veteran ya, dalam pidana notoire veteran notorious. Hal umum nggak usah kita bicarakan. Kalau Pak Jokowi ternyata memiliki segala macam tak sesuai dengan tuduhan, selesai cerita. Tapi kan perjanjian itu ada government to government, ada government to business. Ketika mereka mendatangkan investor itu kan government to business. Nah, umumnya perjanjian yang kubaca ratusan itu jarang arbitrase Indonesia atau bani. Minimal Singapura. Saya rasa yang meneliti itu juga sepakat lah itu ya. Nah, makanya tadi kutanya, kalau ini imajiner saja sifatnya, harapannya kan enggak. Ya, kalaulah suatu hari putusan itu dinyatakan tidak valid ijazahnya, potensinya untuk ini kan pastinya akan merugikan kita. Karena kalau saya pengacara asing itu, sekalipun aku diuntungkan dengan aku perwakilan investor, ku gugat itu akan merugikan Indonesia secara umum itu. Menurutku begitu. Walaupun itu debatable gitu loh. Saya tidak mau berandai-andai ya. Nanti kalau itu diputuskan palsu baru kita bicara kemudian. Ya Bang, terima kasih Pak Dokter. Saya tidak mau berangan-angan terlalu jauh itu. Kalaupun itu nanti diputuskan, bagaimana konsekuensinya terhadap semua kebijakan yang sudah dia lakukan selama ini. Itu nanti perkara kedua. Akan tetapi, tolong juga disampaikan ke netizen-netizen itu yang sembarangan aja mengetik-ngetik besar-besar. Aku bukan pro Jokowi itu, tidak. Aku bilang mau palsu mau ijazahnya itu asli, saya nggak berpengaruh dengan kehidupan saya, tidak. Ya, itu sangat memalukan. Memalukanlah apa yang kita utarakan di media sosial yang dibaca orang lain yang kita tidak mengerti sama sekali. Ya, kalau Mahkamah Internasional atau ICJ, International Court of Justice, itu menangani sengketa-sengketa antar negara. Contoh, saya dulu sempat mengajar hukum internasional juga Pak ya. Sipadan dan Ligitan itu dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Malaysia. Kita dipreteli di sana, dipreteli habis sampai kita kalah. Bukan dijual Megawati itu. Siapa bilang dijual Megawati Sipadan dan Ligitan? Kita kalah di Mahkamah Internasional, tidak berkutik lawyer kita di sana. Ya, kalah jauh dengan lawyer Malaysia. Ini pembelajaran buat kita sarjana-sarjana hukum di Indonesia. Jangan besar kepala dulu dengan pengetahuan yang sangat minim itu. Ya, jangan besar kepala dengan pengetahuan yang sangat minim. Kita aja dipreteli Malaysia di Mahkamah Internasional. Habis 9-0. Ya. Akhirnya Sipadan dan Ligitan itu beralih jadi milik Malaysia sekarang. Padahal notabene histori Sipadan dan Ligitan dulu waktu penjajahan Belanda di Indonesia itu patroli dan mercusuar sudah dibangun Belanda di sana. Artinya itu adalah wilayah Indonesia sebagai bagian dari koloni. Ya, ternyata begitu diangkat ke Mahkamah Internasional, Malaysia itu lebih banyak bisa membuat evidence di pengadilan di Mahkamah Internasional. Proofnya mereka sangat lengkap dan argumentasi hukum mereka sangat bagus. Akhirnya apa? Kita kalah 9-0. Beralihlah itu sekarang Sipadan dan Ligitan itu ke tangan Malaysia. Jangan bilang itu dijual Megawati. Megawati itu tidak bisa mempengaruhi Mahkamah Internasional. Nggak bisa. Kalau itu aku nggak setuju. Ya, ada putusannya. Putusan Mahkamah Internasional yang mengatakan itu jadi milik Malaysia, bukan milik Indonesia. Tapi ada netizen mengatakan, bilang Megawati, kenapa menjual Pulau Sipadan Ligitan? Siapa yang menjual dalam hatiku? Pelajari dulu yang banyak belajar, banyak ilmu, bisa berargumentasi, ya, yang logis. Begitu saya kira. Ini sembarangan. Seret Jokowi ke Mahkamah nenek mulai diseret ke situ. Itu Pak Dokter kita tanggapi lah.
Bukan nggak ditanggapi bang, itu pembodohan publik yang dibaca orang yang tidak sekolah, percaya, ikut-ikut men-share. Itu kendala kita juga memang harus diakui lah. Bukankah di-share orang-orang itu, adili Jokowi di Mahkamah Internasional. Oke, saya belum bicara ICC. Emang ada Jokowi melakukan pelanggaran hak berat sesuai dengan Statuta Roma di Indonesia selama periodik dia? Bukan membela dia, kita to the point aja, by fakta. Jadi nggak usah ngomong-ngomong yang tidak ngerti. Itulah kelebihan netizen Indonesia ini, tidak dipahami tapi diomongin seolah-olah dia sangat pakar dalam hal itu, ternyata tidak tahu sama sekali. Itu contoh itu. Banyak berseliweran kuliah di media sosial. Seret Jokowi ke Mahkamah Internasional, ketawa aku. Sengketa apa ya yang ditimbulkan Jokowi dengan negara lain kok diseret dia di sana? Yang diseret pun bukan pribadi loh. Negara to negara, G2G di sana yang bermain. Republik Indonesia dengan negara lain, bukan Joko Widodo dengan Singapura. Tak ada itu. Subjek di